Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan coba bedah salah satu kitab paling fundamental dalam sejarah, yaitu Kitab Kejadian. Kita akan lihat bareng-bareng kalau kitab ini tuh bukan sekedar kumpulan cerita kuno, tapi lebih kayak cetak biru dari sebuah narasi raksasa yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. Setiap kisah yang hebat pasti punya awal, kan? Nah, untuk Alkitab, semuanya itu dimulai dari sini. Anggap saja ini bukan cuma bab pertama, tapi panggung besar di mana semua ide-ide utama, mulai dari penciptaan, apa artinya jadi manusia, kenapa ada kejahatan, sampai janji akan adanya solusi, pertama kali diperkenalkan. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal lihat apa arti namanya, siapa dan kapan ini ditulis, apa tujuannya, tema-tema kuncinya apa aja, sampai ke gimana sih struktur ceritanya. Yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Oke, bagian pertama, sebuah kitab tentang permulaan. Kita kan sering banget ya dengar nama Kejadian atau Genesis. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa sih sebetulnya arti di balik nama itu? Nah, ini yang menarik. Judulnya sendiri itu udah kayak spoiler buat seluruh isinya. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata paling pertamanya itu Bereshit, yang artinya pada mulanya. Terus, waktu diterjemahkan ke bahasa Yunani, namanya jadi Genesis, yang artinya asal-usul. Jadi, ya, dari namanya aja udah jelas banget. Ini adalah kitab tentang awal dari segala sesuatu. Kalau kita udah tahu artinya, pertanyaan selanjutnya yang logis banget adalah siapa sih yang nulis kitab kuno ini? Dan kira-kira kapan ditulisnya? Yuk kita coba lihat konteks sejarahnya. Selama ribuan tahun, tradisi Yahudi dan Kristen itu meyakini kalau Musalah penulisnya. Kitab Kejadian ini adalah kitab pertama dari 5 kitab yang kita kenal sebagai Taurat. Dan Taurat ini adalah fondasi hukum dan cerita buat bangsa Israel, sekaligus jadi pilar utama dari seluruh perjanjian lama. Nah, di sini ada satu hal yang penting banget buat kita perhatikan. Coba lihat lini masanya deh. Kisah-kisah tentang Abraham, Ishak, sama Yakub itu terjadi sekitar tahun 2000-an sebelum Masehi. Tapi kitabnya sendiri kemungkinan besar baru ditulis ratusan tahun setelahnya, di zaman Musa. Jadi ada jeda waktu yang lumayan jauh antara kejadiannya dan saat itu dituliskan. Sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling penting, yaitu kenapa? Kenapa kitab ini ditulis? Apa sih tujuan dibalik karya yang begitu monumental ini? Ada beberapa tujuan besar di baliknya. Pertama, kitab ini mau menegaskan satu hal. Ada satu Tuhan yang berdaulat, yang menciptakan alam semesta, bukan banyak dewa seperti kepercayaan bangsa-bangsa lain waktu itu. Kedua, kitab ini coba menjawab pertanyaan abadi kita. Kita ini dari mana? Dan kenapa dunia ini penuh penderitaan? Kitab Kejadian menunjuk ke satu jawaban. Kejatuhan manusia ke dalam dosa dan bagaimana hal itu merusak segalanya. Tapi yang luar biasa, kitab Kejadian gak berhenti di masalahnya aja. Dari awal banget, kitab ini udah menanam benih-benih solusi. Di pasal 3 misalnya, ada petunjuk yang masih samar tentang janji penebusan. Terus ceritanya berlanjut dengan cara Tuhan memilih satu orang, Abraham, sebagai jalannya untuk pada akhirnya memberkati seluruh dunia. Dan kita juga harus ingat, buat pembaca pertamanya, yaitu bangsa Israel, kitab ini tuh fungsinya kayak akta kelahiran nasional. Dengan membaca kisah para leluhur mereka, Abraham, Ishak, Yakub, mereka jadi tahu siapa diri mereka, dari mana akar mereka, dan apa artinya menjadi umat pilihan Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ke tema-tema dasarnya. Anggap aja kitab Kejadian ini kayak tanah yang subur, tempat semua ide-ide besar di dalam Alkitab pertama kali ditanam dan tumbuh. Di sini kita lihat ada dua sisi mata uang yang tragis banget. Di satu sisi, manusia diciptakan dengan potensi yang luar biasa sebagai cerminan Tuhan sendiri. Tapi di sisi lain, satu tindakan ketidaktaatan membawa kehancuran total. Nah, inilah konflik inti antara potensi luhur dan kenyataan pahit yang akan terus bergulir di sepanjang sisa Alkitab. Jadi, intinya begini. Ide-ide besar seperti Tuhan yang berkuasa penuh, anugerahnya yang terus ada meskipun manusia gagal, konsep tentang janji atau perjanjian, semuanya itu berakar dari sini. Kitab Kejadian itu benar-benar batu fondasi pertama di mana seluruh bangunan teologi Alkitab didirikan. Nah, terakhir, mari kita bedah gimana sih semua cerita ini disusun. Kalau kita baca sekilas, mungkin kelihatannya agak acak ya, tapi sebetulnya Kitab Kejadian punya struktur narasi yang sangat rapi dan cerdas. Strukturnya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya kuat banget.
Kitab ini seolah terbagi dua. Bagian pertama, pasal 1-11, itu cakupannya universal, menceritakan hubungan Tuhan dengan seluruh umat manusia. Tapi kemudian di pasal 12, kameranya seolah-olah nge-zoom in secara dramatis, dan fokusnya menyempit ke satu keluarga saja, keluarganya Abraham. Di bagian pertama ini nih, kita nemuin cerita-cerita yang mungkin kita udah sering dengar dari kecil. Ada penciptaan dunia, Adam dan Hawa di Taman Eden, kejatuhan manusia, Kain dan Habel, Bahtera Nuh, sampai Menara Babel. Ini semua adalah kisah-kisah universal tentang awal mula dunia dan kemanusiaan. Lalu di bagian kedua, ceritanya jadi jauh lebih fokus. Kayak nonton serial keluarga gitu. Kita ngikutin perjalanan satu keluarga, dimulai dari panggilan Abraham, lanjut ke anaknya Ishak, terus ke cucunya Yakub yang jadi bapa dari 12 suku Israel, dan puncaknya di kisah epik Yusuf di Mesir. Ini adalah kisah tentang bagaimana Tuhan mulai membentuk sebuah bangsa. Jadi, kesimpulannya begini. Kitab Kejadian itu bukan cuma buku tentang permulaan, tapi ini adalah permulaan dari sebuah cerita yang jauh lebih besar. Kitab ini meletakkan fondasi untuk semua yang akan terjadi selanjutnya di Alkitab, sebuah narasi besar yang pada akhirnya akan menemukan puncaknya dalam pribadi Kristus. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Dari semua permulaan yang ada di kitab Kejadian, awal dari alam semesta, awal dari kemanusiaan, awal dari kehancuran, atau awal dari janji harapan. Permulaan mana yang paling punya makna mendalam buat Anda secara pribadi?